Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Fahada Indi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, harga telur ayam di Medan, Sumatera Utara terus meroket. Kenaikan harga telur ini memicu omset para pedagang yang anjlok hingga 50%. Harga telur ayam terus mengalami kenaikan seperti yang terjadi di pasar tradisional BKN Simpang Pemda, Medan, Sumatera Utara. Kini kenaikan harga telur ayam mencapai Rp1.700 per butirnya. Di Medan, Sumatera Utara, telur ayam dijual per papan, yakni dengan harga Rp49.000. Satu papan telur ayam berjumlah 30 butir. Para pedagang mengaku kenaikan harga telur ayam ini dipicu karena sulitnya mendapatkan stok di tingkat peternak. Selain itu, harga pakan ayam yang juga terus naik menyusul pengaruh dolar Amerika Serikat menjadi penyebab kenaikan harga telur tersebut. Akibat dari meroketnya harga telur ayam membuat omset dagangan anjlok mencapai 50%. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa naas yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini terekam kamera seorang pengemudi mobil yang berada di belakang kendaraan yang tertimpa. Dari rekaman tersebut terlihat jelas seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon akasia yang tumbang. Sementara pengendara sepeda motor lainnya sempat menghindar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban yang tertimpa pohon mengalami luka-luka. Pemirsa, dua orang kakak beradik asal Marga 3 Kabupaten Lampung Timur, Lampung menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dua korban penembakan ini bernama Adi Saputra dan Ridwan, warga desa Negeri Agung, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur, Lampung. Kedua korban itu kini masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Masing-masing korban menderita 3 luka tembak. Polisi sudah menangkap kedua pelaku penembakan yang merupakan bapak dan anaknya yang merupakan tetangga korban sendiri. Peristiwa ini dipicu dari tudingan pelaku kepada korban yang dianggap telah mencuri sepeda motor miliknya. Saat kedua pelaku datang, kedua korban ditembak oleh pelaku menggunakan senjata api rakitan. Kasus ini masih ditangani oleh petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Mengaku sebagai seorang polisi berpangkat Bribka, seorang pria di Bandar Lampung, Lampung diringkus oleh petugas setelah memeras seorang wanita dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana dari korban. Beginilah suasana saat petugas gabungan unit reskrim Polsek Seputih Banyak Lampung Tengah dan Polsek Barat Datu menggerebek seorang pria bernama Bambang alias Heru di salah satu rumah kontrakan di Kampung Bakti Negara, Kecamatan Barat Datu. Pria berusia 30 tahun itu diciduk petugas karena melakukan penipuan dengan modus menjadi polisi gadungan berpangkat Bribka. Dengan seragam polisi dan senjata mainan, pelaku kemudian mencari mangsa seorang wanita muda untuk diajak berkenalan dan melakukan video call melalui aplikasi media sosial. Saat melakukan video call itulah pelaku merayu korban untuk melepas pakaiannya yang kemudian direkam oleh pelaku. Usai mendapat rekaman tanpa busana dari korbannya, pelaku kemudian memeras korban dengan meminta uang 4,5 juta rupiah. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak mau menuruti permintaannya.
Merasa diperas, korban kemudian melapor ke Mapolsek Putih Banyak yang kemudian petugas dapat menangkap pelaku. Pelaku ini melakukan penipuan dengan cara aplikasi perkenalan di media sosial. Setelah si calon korban percaya, si pelaku ini meminta duit. Itu terduga pelakunya apa komandan? Sebagai apa modusnya komandan? Jadi si pelaku ini sering melakukan video call bahwa dia berasa sebagai polisi dengan baju polisi. Jadi orang-orang ini merasa tertipu, merasa percaya, jadi mengirimkan duit atau uang kepada si pelaku. Petugas menyita barang bukti berupa seragam polisi lengkap berpangkat brigadir kepala dan senjata api mainan jenis revolver. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Putih Banyak Polres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang warga di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Jambi tewas usai terlibat bentrok antar supporter saat laga semifinal pertandingan bola antar kampung. Polisi pun menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan. Bentrokan terjadi saat laga semifinal pertandingan sepak bola antar kampung di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Jambi. Diduga pemicu bentrokan berawal dari saling ejek antar supporter. Seorang warga bernama Yamanto, 42 tahun, warga desa Tuo Ilir tewas akibat bentrokan. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Tebo karena luka di bagian kepala. Pihak kepolisian Polres Tebo melakukan penyelidikan pasca bentrokan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang warga tewas dan 1 korban mengalami luka. Selain itu, polisi mengamankan barang bukti kayu yang digunakan pelaku untuk memukul korban. Awalnya mungkin sedikit cekcok antar supporter sehingga ada lemparan ke lapangan, kemudian terjadilah bentrok sedikit di lapangan dulu. Kemudian almarhum atau korban meninggalkan lapangan, tapi bentrok tetap terjadi. Bentroknya jadi agak meluas sampai keluar lapangan. Kelima tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, sementara polisi masih mendalami kasus ini untuk mencari tersangka lain. Sejumlah personel kepolisian masih terus berjaga di lokasi agar tidak terjadi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Kabar Sumatera usai jeda berikut ini. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih, sayang? Bukan kamu, Mas. Ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis, sayang. Dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Pemirsa, Komnas HAM sedang menyusun laporan akhir investigasi dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan diserahkan ke Kapolri, DPR hingga ke Presiden. Laporan itu berisi berbagai hasil investigasi serta rekomendasi dari Komnas HAM. Salah satunya adalah meminta Polri untuk menindak pidana para pelaku obstruction of justice. Komnas HAM menyusun laporan akhir hasil investigasi dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Laporan tersebut terbagi menjadi laporan lengkap dan teknis. Laporan lengkap nantinya diserahkan ke DPR dan Presiden. Sementara kepada Kapolri dan tim sus, Komnas HAM akan menyerahkan laporan teknis, termasuk rekomendasi hal yang harus dilakukan Polri. Pertama yang kalau untuk Polri ya, teknis bagaimana mereka kita berikan masukan-masukan untuk mempertajam penyidikannya agar tidak semata-mata misalnya atau terlalu banyak bergantung pada kesaksian. Yang kami dengar sekarang kan lebih banyak pada kesaksian-kesaksian. Padahal mereka sudah pernah berbohong atau mencabut kesaksiannya, mengubah lagi kan itu. Itu masukan-masukan yang kita sampaikan. Yang kedua tadi saya katakan bagaimana memperbaiki sistem ya, internal mereka supaya obstruction of justice yang sistematik begini ya, itu tidak terjadi, tidak terulang. Dan kemudian tentu saja kami akan merekomendasikan tindak pidana ya, kepada pelaku-pelaku obstruction of justice. Kepada Presiden lebih luas, masukan kami nanti kepada bagaimana pembenahan apa yang kami sebut sebagai security reform ya. Dalam investigasinya, Komnas HAM telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa rumah dinas Irjen Sambo di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan adanya obstruction of justice atau adanya upaya penghalangan penegakan hukum atas keterangan yang berbeda. Dari Jakarta, Dwi Suci, Dimas Ramadi, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, sosok mantan Kadif Propam Verdi Sambo semakin disoroti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Harta kekayaan fantastis dari Verdi Sambo pun ikut menjadi sorotan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ajudannya Brigadir Yosua, publik mulai menyoroti harta kekayaan Verdi Sambo. Verdi memiliki rumah di sejumlah kawasan elit di Jakarta Selatan hingga sejumlah kendaraan mewah yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Harta yang dimiliki seorang jenderal bintang 2 ini dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji yang ia terima. Verdi Sambo bahkan diketahui belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara.
sekian itu kalau untuk membayar rekening listrik dan kehidupan sehari-hari aja minus loh itu, Putih. Kan 3 rumah paling enggak, itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam dengan gaji itu tidak cukup. Apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya ketika pada posisi ini masih punya. Dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi dengan demikian patut diduga bahasanya sederhana begitu dapat penghasilan yang lain. Nah, penghasilan yang lain inilah yang sebenarnya ada mekanisme negara untuk dilaporkan LHKPN, untuk diteliti, dilacak dan lain sebagainya gitu. Dan tugas KPK sebenarnya ini untuk menelusurinya begitu, bagaimana pola kehidupan ini bisa ditopang dengan membiayai banyak hal itu. Dan apalagi juga ART juga ada, sopir juga ada, dan juga ajudan-ajudan katanya sering juga diberi uang tambahan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang dari pendapatan dan pengeluaran malah dari pendapatan resmi nggak cukup itu. Pasti minus itu kalau mau dihitung. Kini kekayaan fantastis Ferdy Sambo menjadi pertanyaan publik. Dari mana Ferdy Sambo memperoleh semua harta kekayaannya itu? Tim TV One mengabarkan. Karir mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo berakhir sudah setelah sidang kode etik Polri memutuskan untuk memecat dengan tidak hormat. Padahal Jenderal Bintang 2 ini sudah menangani berbagai kasus besar mulai dari bom Sarinah sampai insiden kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Perjalanan karir mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tamat sudah. 2 bintang di pundaknya berjatuhan usai diberi sanksi pemecatan tidak dengan hormat oleh Majelis Sidang Kode Etik Polri. Sambo terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik karena melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Usai dipecat, Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri dan rekan sejawatnya. Maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Putusan tersebut belum final karena otak pelaku pembunuhan Brigadir Yosua itu mengajukan banding. Vonis sidang etik menjadikan Sambo tak bisa lagi menapaki karir puncak di institusi Polri. Padahal pengalaman di bidang reserse membuat karirnya melejit. Mulai dari jabatan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada 2010, kemudian menjadi Kapolres Purbalingga, lalu Kapolres Brebes. Dari Brebes, ia kembali ke ibu kota
untuk menduduki jabatan Wakil Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2015 dan Dirtipidum Bareskrim Polri pada 2019. Lulusan Akademi Polisi tahun 1994 ini selalu eksis tangani kasus besar di tanah air. Di antaranya bom bunuh diri Sarina dan kopi sianida pada tahun 2016. Kemudian surat palsu Joko Chandra, kebakaran gedung Kejaksaan Agung, hingga insiden di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota FPI. Apakah deretan pemecahan kasus gemilang Sambo akan meringankan hukumannya? Atau tetap jadi akhir kelam 28 tahun dirinya di kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi kami kembali. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan, live di TV One.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan menjadikan Pahawang sebagai destinasi wisata internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat secara resmi membuka Culture Festival Pahawang di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Punduh, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kedatangan Sandiaga disambut antusias oleh warga masyarakat serta para wisatawan Pulau Pahawang. Ribuan pengunjung memadati lokasi Culture Festival 2022. Selain itu, berbagai macam tarian juga disuguhkan di malam pembukaan Culture Festival. Menurut Sandi, Pulau Pahawang sangat berpotensi menjadi destinasi utama karena tidak jauh dari Jakarta sebagai pasar terbesar. Diharapkan kondisi ini juga akan membangkitkan pariwisata serta membuka peluang untuk pembangunan ekonomi kreatif. Tadi baru bicara sama Pak Bupati, kita akan mendorong program Kata Kreatif, Kabupaten dan Kota Kreatif untuk melakukan workshop dan peningkatan SDM di sini. Jadi kita akan kerahkan seluruh pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan, dan juga Pak, tadi saya titip pesan sama Pak Direktur agar Pahawang Culture Festival ini terus dikurasi dan ditingkatkan. Desa Jaring Halus merupakan desa di Kecamatan Sicanang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Untuk tiba di desa tersebut, kita harus menaiki perahu boot sewa selama 1 jam. Desa Jaring Halus merupakan sebuah pulau seluas 80 hektar persegi dengan jumlah penduduk 3.400 orang lebih dan kawasan pulau yang didominasi hutan mangrove. Sebagian besar mata pencarian warganya adalah nelayan. Rosmania bertugas di Desa Jaring Halus sejak 2013 silam hingga saat ini. Di Desa Jaring Halus sendiri hanya memiliki puskesmas pembantu atau pustu dengan 1 orang bidan saja, yakni Rosmania. Sebelum ia bertugas di Desa Jaring Halus, tingkat kematian bayi dan balita di desa ini cukup tinggi. Persoalan kesehatan, kebersihan, dan layanan medis menjadi kendala utama bagi warga Desa Jaring Halus. Karena hanya memiliki 1 orang tenaga medis di Desa Jaring Halus, Rosmaniar pun harus siaga selama 24 jam untuk membantu warga, mulai dari warga yang sakit hingga warga yang akan melahirkan. Jam kerja Rosmaniar pun tidak menentu, mulai dari pagi hingga terkadang tengah malam. Dirinya pernah membawa warga yang sedang sakit di tengah malam untuk dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan perahu. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Rosmania untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengajak warga Desa Jaring Halus agar peduli kesehatan, mulai dari pelayanan KB, pemeriksaan ibu hamil, kunjungan nifas, kelas ibu hamil, pemeriksaan anak yang mengidap stunting, vaksinasi dan imunisasi, pembagian obat cacing ke sekolah, hingga pelayanan pasangan yang akan menikah. Di sini para lelaki itu kan pekerjaan nelayan. Mereka kadang perginya subuh, pulangnya kadang mau maghrib, kadang di situ pulang kadang badan nggak enak atau demam. Jadi kita melakukan kunjungan itu mereka sudah pulang dari laut gitu, kapan mereka sakit. Kemudian di sini kan nggak ada akses untuk kendaraan, nggak ada, jadi berjalan kaki. Kalau orang tuh sakit kan nggak sanggup berjalan, makanya kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah walaupun itu udah di luar dari jam kerja, sering tengah malam, sering hujan gitu kan. Jadi itu udah biasa dan saya merasa itu nggak suatu beban sama saya. Kerja keras dan dedikasi Rosmaniar akhirnya mengantarkannya sebagai bidan teladan tingkat Sumatera Utara tahun 2022. Tak ada lagi kabar adanya bayi dan balita yang meninggal di Desa Jaring Halus. Bagi Rosmaniar, kesehatan warga Desa Jaring Halus adalah segalanya.
Pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila empek-empek seakan identik dengan Palembang. Namun selain empek-empek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain, yakni martabak har. Disebut-sebut mirip dengan martabak India, namun apa yang membuat martabak ini cukup favorit? Yuk simak liputannya berikut ini. Martabak berbahan baku terigu dan telur bebek atau ayam ini terlihat mirip dengan martabak India. Adonan kulit martabak har hanya dari tepung yang telah dicampur dengan bumbu. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Dari adonan terigu yang sudah disiapkan menjadi lempengan melebar dan diberi isi telur ayam atau bebek, lalu dibungkus dan digoreng hingga matang dan pipih. Untuk selanjutnya, dipotong-potong sesuai selera. Yang menjadi ciri khasnya adalah kuah martabak, yaitu kari kambing disiramkan di atasnya. Dan untuk menambah aroma atau rasa pedas, Anda bisa menambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Martabak har pun siap disantap. Kumpul di sini. Oh, rame. Rame ya kalau buka puasa ya? Ini ada tak uang puasa yang berbuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Walau mirip dengan martabak India, martabak har memiliki kulit lebih renyah dan kuah kari yang tidak terlalu kental, serta aroma kari yang tidak terlalu menyengat. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Pemirsa, 30 menit sudah kabar Sumatera menemani Anda. Saya Fahada Idi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.